Bokap gue itu adalah Syiah. Syiah itu kalau di Islam itu lebih ke arah sekte sesat. Dia bisa aja ngebunuh orang di luar Islam supaya menurut mereka itu benar. Nah, terus nyokap gue itu kriminal. Dan sekarang dia lagi di penjara. Pas aku TK tuh aku pernah kecelakaan, ketusuk mata aku nih yang ini nih. Kalau bisa dilihat nih. Boleh aku copot gak? Hah? Si red slatingnya itu macet, bokap gua tarik paksa dan dia nggak tahu kalau si burung itu belum masuk. Akhirnya burung bapak gua lepas, langsung dimakamin. Hah? Kalau lu ngeliat video ini, itu gue lagi ngedit dan gue belum mandi. Ini adalah klip dari streaming gue yang gue bikin turnamen adu nasib dengan hadiah 5 juta. Dan silakan nonton best clip highlight dari turnamen adu nasib gue kemarin. Jangan lupa join Discord gue karena yang kayak gini-gini itu bakal gue announce di Discord yang ada di bio ya. Silakan ceritakan adu nasib lu yang mau lu sampaikan. Oke, ini gue langsung ya. Ya, Nih, langsung. gue Start tahu timer. banget nih, di antara 300 orang ataupun orang-orang yang nonton, nasibnya nggak ada yang separah gue, karena gue kepilih. Termasuk lu juga, Bang. Mohon maaf nih, karena gimana ya, hidup gue tuh udah kayak parah banget. Gue tuh 12 bersaudara, terus 8 dari orang kakak gue itu ninggalin gue semua. Sisa 2 adik gue. Ya, kalau nggak salah sisa adik Sabar, sisa adik 12 gua orang. 12 anak. Gue ini campuran, Bang. Gue entah apa namanya, bapak gue bule, bapak gue Arab. Intinya 12 bersaudara. Yuk dengerin dulu, ini udah parah banget. Yap. Ini kakak gue ninggalin gue semua, benar-benar gue sendiri. Terus juga gue disisain 2 adik gue untuk gue bener-bener sekolahin. Karena mereka masih satu SMP, masih satunya SMA. Terus akhirnya gue harus kerja serabutan juga, gue harus kerja agensi untuk membiayai mereka. Terus yang paling gongnya, pasti kan lo nanya, mana sih bokap nyokap lu? Bokap gue itu adalah Syiah. Kalau lu tahu Syiah itu apa? Syiah itu kalau di Islam itu lebih ke arah sekte sesat. Jadi dia itu melakukan hal-hal yang menurut di sektenya itu benar. Kalau Islam biasa kan kita sholat, kita membantu. Tapi kalau di sekte itu, dia bisa aja ngebunuh orang di luar Islam supaya menurut mereka itu benar. Pokoknya hal-hal yang berbalik deh dari agama itu. Nah, terus nyokap gue itu kriminal. Kriminal apa? Dia tuh nipu sekitar hampir 500 orang. Karena dia itu kerjanya di travel. Dia pemilik travel dulu. Travelnya paling parah, travel untuk ke Mekah atau ya kalau kita sebutnya haji atau umroh ya. Dan sekarang dia lagi di penjara yang harusnya itu keluar 2025. Tapi karena gue nggak bisa bayar utang ya, walaupun gue udah bayar 1/4 untuk membayar jamaah-jamaahnya atau pengikut travelnya, gue dianggap penipu. Akhirnya karena banyak yang nggak setuju, nyokap gue itu akhirnya dikeluarin di 2028. Dan gongnya lagi, di saat gue lagi berjuang-berjuangnya ini, gue dipanggil oleh aparat untuk ngebantuin kasusnya nyokap gue. Karena gue sih satu-satunya keluarga yang bisa ngebantu nyokap gue. Nah, apa yang ngebuat ini menurut gue lebih parah dari lu semua? Gue itu menerima kekerasan yang parah banget dari aparat. Gue itu benar-benar kayak gue masuk ke ruang, gue lampu gelap ya, lu tau lah ala-ala apa sih detektif gitu. Terus kayak gue ditanya lah bla bla bla, terus gue disuruh bawa berkas. Rumah gue itu tadinya itu di Depok, sementara kasusnya itu di Jakarta Selatan. Jadi gue bolak-balik Depok Jakarta Selatan, pakai motor cuma bawa berkas. Udah gitu nyampe sana gue tuh sempat menerima kekerasan fisik di bagian muka. Nah udah gitu. Sama siapa? Setelah gue Sama siapa? sama aparatnya. Jadi aparatnya itu sering banget ngelakuin kekerasan fisik ke gue karena mereka benar-benar minta bagaimana caranya uangnya itu bisa balik ke mereka, ke orang-orang yang udah ditipu sama nyokap gue. Karena beberapa dari mereka itu yang jadi pengikutnya nyokap gue itu, yang udah bayar ke nyokap gue itu orang-orang aparat juga. Dan bahkan ada orang-orang penting. Tapi gue yang kena karena gue doang yang masih hidup nih, gue doang yang apa ya istilahnya cuma bisa berkeliaran. Adik gue kan masih bocah, nggak mungkin. Ya udah sisa gue doang gitu kan. Terus setelah kasus itu lebih gongnya lagi, bokap gue mati. Bokap gue mati, udah mati dia nggak ninggalin harta untuk gue, malah hartanya itu dikasih untuk anak-anaknya yang udah ninggalin gue. Jadi kakak-kakak gue tuh udah dapat semua hartanya, gue nggak dapat di Jakarta sendirian, dan gue harus kerja serabutan. Padahal lu udah ngurusin gitu, berkas utang nyokap lu. Apa? Padahal lu ngurusin berkas utang nyokap lu. Iya, gue ngeberesin berkas untuk nyokap gue, gitu kan. Jadi harusnya dia itu ngebantu gua, bokap gua, dia malah ninggalin hartanya nggak buat gua, dia malah ninggalin buat kakak-kakak gua yang notabene mereka udah punya suami, udah punya istri, udah punya pekerjaan gitu lah. Karena apa? Gua masih 20 cuy. Gua masih 20 tahun. Karena terus apa, bro? Ya gua nggak tahu apa karena gua ngerasa bahwa jalannya dia itu salah,
Sementara anak-anak yang lain tuh kayak ya udah selama lu kaya ya lu aman. Kalau gua enggak, ya lu masuk sekte sesat ya gua mana mau ngikutin jalannya gitu loh. Apalagi ya kalau sampai harus ngorbanin harta, ngorbanin nyawa orang, terus ngorbanin orang-orang lain cuma buat lu jadi kaya gitu loh. Nah, lebih parahnya lagi setelah dia meninggal, gue baru tahu ternyata selama dia menikah sama nyokap gue, dia itu punya istri lebih dari 10. Balik lagi, di sekte itu semakin banyak istri lu, semakin apa ya, istilah semakin lu suci lah gitu. Kayak Walid aja, kayak Walid. Kurang lebih kayak begitu. Jadi bapak gue tuh apa ya, hitungannya udah parah banget lah, udah sekte paling gila gitu. Yang bahkan gue waktu kecil pun gue nggak tahu. Dan dari itu semua sampai sekarang, gue tuh hidup belum tenang. Kenapa? Karena yang pertama itu aparat masih ngontakin gue. Terus juga pengikut nyokap gue yang udah bayar, yang utangnya belum lunas juga masih kayak neror gue lah gitu, sampai ngancem gue mau buat mati. Gue nggak lanjut kuliah, adik gue nggak lanjut sekolah, bahkan ditaruh sampai kayak lu nggak akan jadi orang sukses lah, bla 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 gitu. Bahkan sekarang aja nih, kalau abang tahu, gue tuh nggak di rumah gue tuh lagi di rumah temen gue gitu loh. Kenapa? Yang kemarin karena gue ngeliat turnamen lu, ya udah aku ikut aja sekalian, karena gue udah sesak juga. Gue sampai sempet ginjal gue karena gue kurang air dan kurang istirahat, ginjal gue tuh kayak ada infeksi gitu loh, kayak ada penyakit. Nah tapi gue dikasih obat dan akhirnya ya gue alhamdulillah fine aja sampai sekarang. Tapi itu teror, terus juga surat-surat, bahkan ke kampus gue juga kadang tuh masih masuk gitu loh teror-terornya. Gue tuh tidur bisa 2 jam sehari. Timer udah habis. Enggak, lo bisa nunjukin satu bukti nggak? Gue bisa harus bangun sekarang bang. Bisa share screen kok. Lo kirim kemana? Nggak tahu, dihubungin sama mama juga sebat nggak diangkat-angkat. SMS juga nggak dibalas. Uang Tuh, di bang, rekening ada di 10 juta. bandara, nyokap gue dikepung bang, serius lihat tuh, karena udah nggak bisa berangkat. Oke. Nanti suara. Tuh, kalau mau lihat, Hmm. ini petugas bandara semua. Tuh, ramai banget Pak, asli sampai polisi turun. Tuh, Ini Asyafi siapa ceritanya? Dia cuma ngebantu di bandara, pas nyokap gue diantar pakai mobil tahanan ke kantor polisi, dia udah cabut, jangan tahu kemana. Bukti banget nih ya, kita ke penjara ya bang. Buset. Ya udah, oke, gue percaya, oke. Itu lo kasih mami di Sandra, tolong simpan ya dan kasih ke yang. Udah bro, cukup. Aman, Siap. udah. Sorry. Oke. Gimana bang? Awan, respect cerita lu. Cukup menegangkan apa tidak? Gue bengong anjing denger cerita lu. Thank you Awan ya, respect. Sebelum gue cabut, gue pakai baju dari kelas. Gue shock cok denger ceritanya cok. Sabar. What the hell bro? Bapaknya masuk sekte tersesat. Abis itu punya istri 10. Oke, punya istri 10. Emaknya masuk penjara. Gue otak gue kosong anjing sekarang. Brutal. Oke, brutal. Respect. Curiga wallet ketiga anjing. Oke, kita lanjut ya. Lagi ngapain sih? Lagi dagang. Sumpah, di umur 18 lagi dagang, Bang. Mana coba buktiin. Dah, lepas. Itu yang beli. Udah. Tuh, nih yang beli nih. Oi, halo Pak. Lagi beli apa bapaknya? Jahe. Nah, gua mau cerita, Bang. Ya udah boleh. Itu pembeli lu dulu urusin. Astaga. Gua dari kelas 6 SD udah mulai dagang, Bang, sendiri. Mana muka lu? Sini muka lu dulu. Halo, lagi nuak jahe. Gua dari kelas 6 udah mulai dagang, bantuin mak gua. Terus mak gua kena penyakit kanker stadium 3, dioperasi kan. Gua Wait. Kita habis ketawa. Santai. Tenang, benar. Santai, tenang dulu. Gue mau mulai waktunya dulu nih. Ya. Lunya masih dagang lagi anjing. Woi, halo. Rame banget, Bang, sumpah. Oh. Aduh, ini gue ketawa nih. Tiba-tiba ntar shock denger emaknya stadium 4. Apa sih anjing? Oke, udah. Udah. Serius udah nih. Sambil nuang ya. Ada pembeli lagi nggak? Sambil nuang. Oke, timer lo dimulai. Silakan cerita. Apa ada nasib lu hari ini? Udah cepetan, ayo, gak usah nuang-nuang lagi. Gua dari kelas 6 udah mulai dagang, terus mak gua kena kanker kan. Lu pernah nggak Bang dagang angkringan digaji cuman 5.000 sehari? sehari? Tahun berapa? Tahun 2023. Oh.
5.000 di 2023 dapat apa anjing? Gua semenjak itu gua punya tunggakan sekolah. Terus Oke. gua diusir juga sama saudara-saudara gua karena udah nggak tinggal sama orang tua gua meninggal. Setelah itu ya Orang tua ini dua-duanya. ya dua-duanya bang. Gua tinggal sama tante gua diusir, tinggal sama abang gua berantem terus. Oh. Ya mau nggak mau gua harus cabut dari rumah. Gua ngambil tindakan langsung tuh. Gua ngechat anaknya tukang jahe yang punya ini. Gua ngechat, bang ada kerjaan nggak? Karena gua dulu kenal sama dia kan. Ada kerjaan nggak? Kata dia datang aja ke rumah. Setelah gua datang ke rumah, gua disuruh dagang tuh. Selang seminggu dagang, gua diusir sama tante gua. Karena gua katanya ngomongin anaknya. Mulai ngebangun jiwa gua buat ngebales dengan senyuman jahat gua mulai dalam 3 bulan itu tunggakan sekolah gua dalam 4,5 juta itu lunas. Oke. Alhamdulillah. Dan dalam setahun kemudian gua udah bisa mendapatkan motor second sama HP bang. Respect. Lu bikin gue sedih. Lu bikin gue ketawa, lu bikin gue sedih, lu bikin gue tegang, lu bikin gue respect sekarang. Oke. Respect. Ada lagi nggak? Waktu lu masih berapa nih? 2 menit. Gua udah nggak dianggap keluarga sama saudara-saudara gua, nggak dianggap adik sama abang gua. Karena Gua udah ya karena itu bang, masalah tahun-tahun sebelumnya yang gue cabut dari rumah, diusir dari rumah tante gua. oke. Jadi gua biaya sekolah sendiri dari kelas 10, biaya sekolah sendiri sampai sekarang gua masih sekolah kelas 2 SMK. Alhamdulillah Sumpah? masih diberi rezeki. Demi Allah bang, gua berani sumpah. Umur lu berapa sekarang? 18. Oh, baru dong berarti. Kejadiannya kapan? Dari tahun 2020 sampai tahun 2024 kemarin. Wow. Jadi ya Lihat gue tidak cuma bercerita. nerima nasib gue yang diberikan sama Tuhan, dicoba gue cobain terus. Iya, cobaan dicobain bagus. Iya. Udah, gue udah berdamai sama keadaan. Udah Jalanin berdamai, aja kan? yang penting. Kalau keluarga lu nonton ini gimana? Gue akan buktiin keluarga lu, gue bakal nginjek-injek keluarga lu lagi. Gue sakit hati banget, apalagi terus diusir. Pastilah, bro. Siapa yang nggak sakit hati kalau diusir ya? Udah, thank you. Disconnect ya. Anjing. Apa yang baru saja gue dengar? Oke, perkenalkan nama gue Kyuze. Gue apes dalam segala hal. Lo enak bang, ya baru lahir udah bisa ngerasain dunia bang. Gue mati suri bang, selama 5-10 menit bang. Pusar gue, udel gue benar-benar busuk bang. Badan gue dingin, alhamdulillahnya ya kebesaran Allah itu ada bang. Jadi gue hidup kembali, dirawat sama nenek gue sampai gue kayak gini bang, gitu. Dan keduanya gue tuh kecelakaan bang dari 2016 sampai 2021 bang. Itu kecelakaan udah hampir 1-15 kali bang, sampai menyebabkan mata kanan gue benar-benar mengalami titik blind spot bang, dan tulang-tulang gue udah mulai nggak bisa diatur alias sakit gitu. Kalau untuk tidur, untuk jalan, untuk gerak gitu bang, karena semua itu nggak tahu, mungkin gue apes yang ada di hidup gue. Dan satu hal lagi bang, gue pernah punya mantan. Jadi ya, lu enak sekarang bang, pacaran langgeng. Gue pernah punya mantan, gue kesana datang jauh-jauh dari sini ke tempat dia. Tapi gue melihat dia tuh selingkuh bang, sampai berhubungan badan. Gitu Oh bang. shit. Gue itu punya kedua orang tua yang nikah cerai bang. Bener-bener gue broken home, bener-bener gue hancur dalam segala hal, bener-bener gue hancur dalam kehidupan. Jadi orang itu nggak pernah percaya apa yang ada di dalam diri gue gitu bang. Bener-bener gue apesnya. Dan gue pas kerja pun pernah orang itu iri seiri-irinya sama gue, sampai gue bener-bener dibikin pendarahan di bagian alat kelamin bang. Lu diapain, bro? Disantet bang. Hah? Oke, lanjut. Demi Allah Rasulullah gue disantet bang. Dan gue ada bukti pendarahan hebat itu nggak bisa ditangani oleh dokter maupun suster maupun rumah sakit puskesmas, nggak ada yang bisa bang. Karena katanya ini dia bilang ini mah nggak ada lukanya, tapi gue terus pendarahan bang dari alat vital gue bang. Pendarahan
Nah, alhamdulillahnya, gue tuh diruqyah sama orang, sama haji. Dan itu benar-benar ada, dia bilang, ada orang yang nggak suka sama lu kerja di sini. Pokoknya gue nggak bisa nemutin daerah mananya ya bang ya. Pokoknya lu jangan kesini lagi. Nah, pas gue balik, alhamdulillah bang, itu sembuh bang pendarahan gue. Itu Sumpah? apes ya bang. Demi Allah Rasulullah bang. Apes ya. Sampai benar-benar gue tuh ngalamin namanya anxiety disorder sampai sekarang. Dan gue anxiety disorder, gue udah mulai kayak gue setiap inget sesuatu masa lalu, itu gue kepanikan di dalam diri gue sendiri bang. Bener-bener kayak berlebih gitu. Kayak, wah ini gue apes banget anjir gitu. Apes banget lah gitu. Sorry ya bang ya, kata-kata gue ya bang. Nggak apa-apa, Nah, bagus. ini bener-bener apes banget. Kayak gue ngerasain ini beban gitu di dalam hidup gue. Tapi gue punya tujuan. Gue kalau gini terus, kapan gue majunya? Ya alhamdulillahnya ya kayak dibalik ke apesan gue ini sebagai titik balik gue gitu. Nih bang, kalau nggak percaya nih, mata gue bener-bener sampai ke blind spot yang bagian tuh. Lu bisa lihat sendiri kan blind spotnya. Itu gue kecelakaan bang. Jadi kecelakaan itu gue 6 mobil, ya 5 truk dan lain-lain itu bang. Sampai 15 kali. Dan alhamdulillah gue dijulukin sampai sekarang manusia kucing bang. Kenapa? Ditabrak berapa kali. Dan rekam medis maupun bekas-bekas gue kecelakaan masih tersimpan bang. Di otak gue dan ada di nenek gue. Gitu bang. Wow, udah. Udah gitu bang. Respect. Thank you bang. Oke. Wah gila, banyak juga nih. Sebenarnya masih banyak bang. Karena waktunya itu nggak cukup bang. Semangat Respect. buat lu bang. Oke. Ini adalah satu jenis peserta yang mengerti literally konsep dari turnamen ini. Lu mah enak bang. Respect Yuzi. Silakan Ijal, diceritakan adu nasib lu itu Ijal. Dimulai dari sekarang. Oke, baik Bang Elo, gua Ijal. Jadi gua mau cerita karena pas aku jatuh. Belum mulai ya nasibnya udah sial. Oke, lanjut. Gue Ijal di sini. Mungkin orang-orang enak ya, nikah ada biaya, ada tabungan dan lain-lain. Gua di sini benar-benar abis kuliah, lulus kuliah, gua belum kerja, nggak ada cuma punya tabungan doang berapa, dan tabungan itu benar-benar habis buat nikah. Sebenarnya gue udah ngomong sama orang tuanya bahwa nikahnya nggak nanti aja setelah saya dapat pekerjaan, tapi orang tuanya percaya sama gue buat nikahin anaknya, karena orang tuanya percaya bahwa rezeki nanti akan datang setelah menikah. Gue pegang tuh kalimat itu, tapi nggak tahu kenapa nasib gue setelah menikah, atau entah gue jauh dari Tuhan atau apa, ada aja masalah-masalah yang turun sampai saat ini pun, mulai dari ekonomi, keluarga, dan itu banyak sekali. Setelah nikah nih, gue memutuskan buat pindah ke kontrakan dan dapat pekerjaan dengan yang gaji minim banget di daerah Depok, ya dari Depok itu. Apa ya, habis cuma buat bayar kontrakan aja. Sedangkan buat sehari-hari itu makan, gue bingung cari dari mana. Gue cuma ngandelin tabungan yang ada aja. Sampai akhirnya gue cari-cari kerjaan lagi. Gue pindah lagi ke Tangerang. Ternyata ada kasus di mana gue dikambing hitamkan di kantor itu, yang dimana gue yang di-cut. Padahal gue nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Yang ngelakuin kesalahan dari tim saya, tapi saya yang di-cut. Nah dari situ mulai muncul. 1 bulan gue nganggur di Tangerang karena nggak ada kerjaan, nggak kuat buat bayar kontrakan. Masih sisa buat bayar tagihan sama hidup aja. Gue balik lagi ke kontrak ke rumah mertua bang. Balik di situ 2 bulan lebih. Gue nggak ngapa-ngapain. Ada paling gue ngojek lah, pinjam akun. Tapi di situ gue mutusin buat pulang nih LDR gitu kan. Pulang LDR. Gue mutusin buat jemput bini gue bang. Jemput nih. Buat ikut ke kampung usaha, karena gue buka usaha kan di sini. Gue jemput ke rumahnya malam-malam. Istri gue tidur. Gue cek HP bang. Gue cek HP. Dan notif dia chattingan sama mantannya. Wow. Dan sempet jalan ketemu. Oh. Paginya dia bangun, gua kasih penjelasan. Ini apa maksudnya? Kirain jawaban dia akan denial atau apa, tapi benar-benar di luar ekspektasi saya. Dia ngelakuin itu, benar-benar jalan sama mantannya, ketemu.
Dan lebih gongnya lagi ya bang, ada satu chat tiba-tiba muncul di HP gue, ngirim foto istri gue sama mantannya pelukan rumah. Di situ gue bingung, gue keluar, gue ngerokok, gue ngelamun, gimana nasib gue nih ke depan. Gue ngomong ke orang tuanya, gue takut orang tuanya, kaget jantungan. Gue udah janji buat jemput istri gue pulang, gue kayak udah, gue maafin dulu. Oke, gue maafin, emang ini bukan kesalahan yang bisa dimaafin, gue maafin. Ayo kamu pulang yang penting. Kalau dibilang mental cacat, udah cacat banget mental gue sekarang. Oke. Gue memegang tanggung jawab kepada orang tuanya, memegang tanggung jawab kepada orang tua gue sendiri, bahwa gue menikahi orang cuma satu. Viewer pun pasti udah tau lah istri gue ngapain aja sama dia. Itu di luar ekspresi gue. Sekarang lu masih udah cerai kah? Sorry ini kalau boleh tanya. Belum, gue bawa pulang ke sini dengan syarat bayan gue yang cacat mental sendiri. Gue nggak mau orang tua sakit, orang tua dia. Sekarang masih ada istri Gue lu? udah damai dengan diri gue, masih di kamar gue lagi di tempat tambah. Mungkin juga ini di bumerang atau nggak tahu ini Aiko atau apa. Tapi buat penonton, sorry, gue udah damai walaupun ini mental gue ini. Tapi it's okay. Lu sayang sama Tanpa dia, lu kalian sayang tahu dia sama ngapain orang ke tuanya? depan. Iya, karena orang tua kasih tanggung jawab ke gue penuh. Gue nggak mau ngecewain, walaupun ya abang lo tau sendiri lah gimana. Oke, respect bang, respect. Gila, oh my god, what the hell bro? Sumpah ya, yang gua kaget, yang gue bikin shock lagi adalah istrinya masih di dalam kamar. Masih di dalam kamar, kata dia masih di dalam kamar. Udah selingkuh dimaafin ya, masih dijemput, masih dibawa pulang. Karena apa? Karena dia sayang sama orang tuanya, dia mau ngebuktiin ke orang tuanya. Halo Sean. Orang mana? Halo juga abangnya lo. Asal Bogor bang. Silakan cerita nasib apa yang mau lo adu. Dari cerita sebelumnya lumayan enak lah, gua menderita dari kecil bang. Kronologinya itu ceritanya itu 13 tahun yang lalu gua hidup sama bokap dan nyokap gua hidup bahagia, ceria, dan sayangnya bokap gua jatuh sakit. Oke. Dan sakit yang bokap gua alami itu sakit diabetes atau bisa disebut gula basah, yang kalau digaruk itu dia jadi luka. Karena gula basah itu yang bokap gua alami itu udah parah banget bang. Selang beberapa hari nyokap gua nggak ada di rumah. Nah di situ gue di rumah cuma ada gua sama bokap gua. Bokap gua kan lagi sakit, dia lagi tidur dan dia kebelet tuh pengen buang air kecil ya, karena nyokap gua nggak ada, otomatis bokap gua jalan ke kamar mandi dengan tergesa-gesa karena dia kebelet banget. Setelah dia buang air kecil, pas mau masukin burungnya itu, karena dia kan pakai celana lepis kan ada sletingnya ya kan, red sletingnya. Nah waktu mau ke atasin, si red sletingnya itu macet, nggak bisa ditarik otomatis, dan tanpa sengaja bokap gue tarik paksa dan dia nggak tahu kalau si burungnya itu belum masuk. Akhirnya burung bapak gue lepas. Gimana? Dibawa ke rumah sakit, terus diurus, langsung di pemakaman, langsung dimakamin. Hah? Iya, langsung meninggal bang. Karena burungnya lepas. Ada nggak bro satu bukti yang bisa lu tunjukin dari cerita lu? Gue bisa tanya nyokap gue, boleh? Boleh? Oke, tunggu bentar ya bang. Ini bang. Halo tante. Iya bang. Iya, anaknya lagi ikutan lomba aku. Tadi anaknya bilang katanya ayahnya diabetes. Bener kan tante? Ya komplikasi sih penyakitnya mas, selama 3 tahun di rumah sakit. Oke. Cuman karena kondisinya semakin lama semakin parah, ya akhirnya nggak bisa tertolong selama 3 tahun itu. Berarti bener pas di toilet itu tante kejadiannya? Ya. Oke. Siap. Thank you Sen ya udah cerita ya. Bro, chill bro. Gue baca komen dari tadi. Lu pada nggak percaya. Gue diem gini. Gue memperhatikan. Ini cerita bener atau enggak. Terus gue minta bukti. Dia minta ke ibunya langsung. It's real anjing. It's real. Kita lanjut lagi ke partisipan kita yang ke-8. Oke Riri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ceritakan adu nasib kamu Riri. Oke, lumayan enak bang.
Lu dari umur segini masih bisa melihat. Mata aku sebelah lagi udah nggak bisa lihat. Oke. Aku nggak bisa lihat sebelah doang. Oke, hook yang bagus. Jadi, aku tuh masih 14 tahun sekarang. Oke. Nah, pas aku TK tuh aku pernah kecelakaan, bukan kecelakaan sih, kayak ketusuk mata aku nih yang ini nih. Kalau bisa dilihat nih. Boleh aku copot gak? Hah? Bisa? Bisa. Bentar. Nih. Oke. Bisa dilihat kan kayak ada garis gitu di tengahnya. Itu tuh bekas ketusuk. Itu aku pernah ketusuk GRC atau kayak pelapon gitu. Pas TK, aku baru masuk TK. Di situ tuh ceritanya aku lagi main maghrib keluar sama abang aku. Itu tuh posisinya lagi di material atau kayak toko bangunan punyanya om aku. Mama aku tuh lagi pergi sama tante aku. Aku dititip ke om aku. Di situ aku kan main keluar. Nah, aku tuh nggak tahu kalau pas malam-malam itu ada kayak motor, di atas itu ada plafon atau GRC gitu. Nah, abang aku tuh dari luar lari ke dalam. Nah, itu kan posisinya udah malam kan, udah gelap kan. Aku refleks ikut lari dong ke dalam. Di situ aku nggak tahu kalau di situ tuh ada motor itu. Jadi nggak sengaja ketusuk mata aku. Di situ tuh aku langsung kayak nyeri, gimana sih? Aku udah nggak kuat sampai udah nggak nangis lagi karena kayak udah gak ada rasanya, ngerti gak sih? Oke. Ini sampai ketusuk gitu? Langsung dibawa. Iya. Gara-gara ini kayak misalnya ini kan motor nih ada plafonnya. Ya. Ini aku lari kayak gini. Jadi kayak ujung plafonnya gitu ketusuk gitu nih kayak. Jadi ujung kayak ininya nih. Ujung ininya ketusuk ke mata. Makanya tadi di mata aku tuh ada garisnya gitu. Aku langsung dibawa ke rumah sakit Ciputra yang ada di Citra. Aku dioperasi, kata mamaku sampai sekitar kurang lebih 5 jaman. Kalau di situ mamaku nangis kejer banget gara-gara tahu kalau aku udah nggak bisa lihat. Tadinya mau dikasih donor mata, tapi katanya nggak bisa dikasih karena mata aku yang ketusuk tuh bola matanya, jadi kena saraf dan udah nggak bisa didonorin lagi. Kalau kayak lo butuh bukti, aku punya buktinya. Apa bukti apa? Ini ada nota, ini pembayaran. Nih. Kamu gak usah kasih bukti pun, aku udah percaya, Riri. Setelah aku kejadian itu, mama sama papa aku cerai. Oke. Dan aku dibawa sama papaku. Awalnya aku nggak tahu kalau mereka tuh cerai. Aku kira aku cuma diajak nginep di tempat nenek aku. Nah, di situ tuh kan aku nggak tahu kalau mama aku sama papa aku cerai. Di kelas 1 SD, aku nanya kenapa kita nggak pulang ke rumah mama. Katanya mama sama papaku tuh dicerai. Aku diikut papa karena kata papaku karena papaku bisa jagain aku dan abang aku bisa jagain mamaku kalau abang aku di sana. Dan ternyata aku baru tahu belum lama ini katanya aku tuh dibawa kabur sama papaku. Dan aku nggak dikasih tahu. Oh. Oke, Riri. Enak. Begitu Ya, bisa ketawa-ketawa sama orang tua. Aku udah enggak. Riri, I'm sorry. Semangat terus Riri ya. The real adu nasib anjing. Umur 14. Dia buta umur 4. Mak bapaknya cerai. Dia dibawa kabur bapaknya. Respect. Almas, orang mana? Oh, saya orang Bekasi, planet Bekasi saya. Orang Bekasi. Cerita apa, nasib apa yang ingin kamu ceritakan, Almas? Oke, jadi kalau misalnya dibilang nasib saya buruk, sangat buruk di masa pertumbuhan saya saat ini. Mungkin sama seperti Riri, yang dimana orang tuanya bercerai. Orang tua saya juga bercerai nih, Bang. Oke. Jadi pada tanggal 23 Agustus 2024, ayah saya ulang tahun. Oke. Pulang kerja tuh jam 2 malam. Buka handphone ibu saya dan ternyata di situ ibu saya bermain belakang bersama pria lain. Ya, gitu dah. Dan fun fact ya, Bang. Ternyata perselingkuhannya itu didukung oleh saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudara ibu saya udah bertemu dengan selingkuhannya, makan di restoran bareng tanpa sepengetahuan saya, adik saya dan juga bapak saya gitu. Lalu kan ketahuan tuh, malam ribut sebentar, paginya damai. Siangnya berantem lagi karena api ya tentunya belum padam dong. Ayah saya masih emosi. Siapa sih yang gak sakit hati di hari ulang tahunnya malah dapat hadiah seperti itu kan? Ibu saya ditelepon untuk main ke rumah nenek saya karena nenek saya posisinya di situ lagi sakit.
Udah main tuh kita. Tapi nginep semalam, paginya saya dijemput lagi sama adik saya nih, sama bapak saya untuk pulang karena besoknya saya sekolah. Ibu saya nggak mau pulang dan sampai saat ini ibu saya dan saya pisah rumah. Jadi kurang lebih udah 10 bulan kita pisah rumah dan saya juga sempat ada cekcok sama ibu saya ya karena saya nggak terima dong ibu saya begitu. Ninggalin kita nggak mau pulang gitu dong. Saya sempat kirimin santet juga sama saudaranya, itu saya dikuburin kayu agar saya gagal terus gitu. Kemudian ya udah saya berantem, saya dibilang anak durhaka, saya di blacklist dari keluarga ibu saya. Jadi saya nggak bisa ke sana waktu itu ya. Kemudian baru kemarin 27 Mei 2025 ibu saya dan ayah saya resmi bercerai. Ini masih ada surat dari pengadilan agamanya. 21 April saya datang ke pengadilan agama, saya sampai sujud-sujud ke ibu saya memohon untuk tidak melakukan perceraian. Karena siapa sih anak yang mau orang tuanya bercerai? Kalian mah masih mending orang tuanya masih nyatu, orang tua saya bercerai. Saya juga disebarin fitnah sama keponakan saya sendiri. Jadi kita sepupuan satu sekolah dulu tentang keluarga saya, tentang saya sendiri. Misalnya saya begini-begini, lalu cerita keluarga saya ini disebarin. Ya udah, saya akhirnya ngaku aja juga ke teman-teman saya tentang cerita tersebut. Karena emang udah keburu tahu, nggak mungkin saya nutup-tutupin juga percuma. Saya juga dibilang anak durhaka, saya disumpahin masuk neraka sama ibu saya sempat. Tapi yang namanya ibu, saya nggak bisa benci ibu saya karena ibu tetaplah ibu gitu. Untungnya ya saya saat ini masih bisa berdamai sama ibu saya sekarang sama ayah saya. Jadi saya sudah menerima keadaan bahwasannya ibu dan ayah saya sudah bercerai. Saya jadinya kalau misalnya Senin sampai Jumat saya di rumah ayah saya. Akan tetapi kalau waktu Minggu saya di rumah ibu saya bersama ibu saya. Yang saya shock juga dia nenek saya malah mendukung perselingkuhannya itu. Dia bilangnya dia malah ngejelek-jelekin ayah saya dan itu ngebuat saya sakit hati. Dimana saya tuh sebenarnya sangat dekat dengan nenek saya. Kayak setiap minggu pasti saya main ke sana. Dari kecil saya dirawat sama nenek saya, tapi saya nggak expect sama itu. Terus waktu itu saya sempat juga ke rumahnya malam-malam karena besoknya memang mau sidang keputusan. Tuh, saya mohon ke ibu saya, jangan cerai. Terus nenek saya malah bilang, udah gak usah anggap mak lu lagi gitu. Mak lu udah gak mau ngomong sama lu gitu. Kayak siapa sih yang expect kayak nenek yang deket banget gitu bilang gitu. Ya mungkin gitu. Tapi dengan cerita ini tentunya membuat saya lebih bangkit nih Bang. Karena salah satu faktor utamanya juga karena ini masalah ekonomi. Jadi emang ayah saya sedang di ekonomi yang gojlak dan utang tuh di mana-mana dan hal itu terjadi gitu. Jadi saya saat ini berusaha keras, tetap berjuang gitu untuk gak mau jadi orang susah lagi bisa dibilang. Saya mau jadi orang yang sukses, saya harus sukses mau bagaimanapun itu. Jadi akhirnya yang sebelumnya di SMP saya mungkin nggak terlalu serius, nggak terlalu ambis. Saya di SMA saat ini saya sudah 3 kali ulangan dan saya masuk 2 besar terus. Bahkan saya pernah masuk 1 besar, lalu saya jadi grand finalist Olimpiade Kosmi skala nasional perwakilan sekolah saya yang diadakan di Institut Pertanian Bogor. Saya juga jadi finalis FLS 3N, OSN, bidang ekonomi. Dan saya juga kemarin jadi perwakilan Provinsi DKI Jakarta di acara Parlemen Pelajar yang diadakan sama DPR MPR RI. Jadi saya tetap berjuang kayak saya harus bisa. Bahkan untungnya juga nih ya, saya membawa nama sekolah itu harum gitu. Jadi meskipun uang PBDB saya belum dibayar, jadi sama uang SPP saya ada beberapa yang nunggak, saya masih diberikan kesempatan untuk ujian karena sekolah masih menghormati mungkin karena saya udah beberapa kali membawa nama sekolah ke kancah nasional. Mungkin itu aja sekian dari saya. Dan jadi saya mungkin mau bilang untuk orang-orang yang akan membentuk keluarga ataupun yang sedang memiliki keluarga, utamakan loyalitas, jangan utamakan keegoisan karena sungguhnya korban utamamu adalah keluargamu sendiri. Itu aja sih. Oke. Dari saya. Gila, lu beneran umur 15 bro? Iya, baru 15 tahun. Anjing keren banget omongan lu. Gila. Kita kedatangan 1 bintang tamu. Yes, Rin. On cam. On cam lah. Sumpah ini orang jahat banget anjing. Kenapa?
Enggak. Bisa, anjir. Ikut dong. Haha, ngakak banget. Lu nggak punya otak gila. Siapa anjir? Lu. Astaga, fitnah apa? Emang Fitnah apa? Fitnah apa lu bilang? Gua tunjukin, gua tunjuk. Gua nggak expect lu sejahat itu mulut lu. Apa? Tadi kakak mau ketawa. Tadi waktu dia bilang burung bapaknya lepas, kakak udah kayak gue tahu cek kalau kak. Itu belum ada plot twist bapaknya meninggal ya. Nggak respect orang banget tuh. Iya kan, bener kan? Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan adu nasib lu Bang sama semua orang yang ada di sini. Gua kan studi di Jambi Bang, jauh dari rumah kan. 2023 gua harus masuk ICU. Iya. Kenapa? Gua masuk ICU, gua jatuh di kamar mandi. Kata orang sih gua jatuh di kamar mandi, gua dilariin ke ICU. Gua sadar itu, jadi selama di ICU memori gua keputus. Gua bangun, ibu gua udah di sebelah gua. Kayak gua nanya kan, ibu ngapain di sini? Abang sakit katanya. Hah? Aku sakit apa? Gua lihat bulan, udah ganti bulan rupanya. Gua lihat kalender udah ganti bulan. Lu koma? Gua keluarin ICU. Koma kah? Koma Bang. Gua koma. Berapa lama Bang? Jadi di ruang ICU itu 9 hari. Oke. 9 hari. Gua nggak tahu. Gua nanya ke teman gua, lu jatuh dari kamar mandi siang-siang kata mereka. Jadi gua nggak tahu. Dan gua sadar, gua kan mau mandi sore Bang. Mau mandi sore, gua buka baju. Badan gua udah ada selang ditanam di badan. Nih Bang, selang, Bang. Oh shit. Abang mau lihat yang di badan nggak? Gua boleh buka baju. Oke. Kata dokter sih, gue check up kan, kata dokter tuh gejala stroke ringan katanya. Tapi nggak tahu, gue tanya-tanya temen, kata mereka tuh lu jatuh dari kamar mandi, terus di waktu ronsen di tengkorak otak lu tuh ada apa, pembuluh nanah itu Bang, pecah Bang. Respect Bang cerita lu. Kondisi lu sekarang itu ngaruh nggak ke kehidupan lu? Jadi lu mau ngapa-ngapain tuh susah gitu, atau lu mau nyari duit jadi susah? Iya, kata dokter tuh cuman jangan terlalu capek, jangan sering ngerokok, jangan sering ngopi, jangan begadang, itu aja. Kejadiannya kapan Bang? 2023 bulan 9 Bang. Baru? Habis naik gunung. Baru. Sumpah? Lu udah berdamai dengan situasi itu? Aman Bang. Aman ya, udah berdamai ya. Oke. Siap Bang. Kasih ya Bang, kasih Kak. Siap, thank you Bang. Ceritanya tapi lompat-lompat anjir. Lompat-lompat, cuma keren. Lu kayak time skip gitu anjing. Ngerti nggak? Lu kok kayak nggak respect gitu sih Rin sama dia? Masih, gue kayaknya respect aja. Kenapa sih suka banget narik gue? Pada bilang lu tidur. Mata gue emang kayak gini, emang sipit gini. Soalnya gue emang gue nggak tidur, emang matanya kecil. Kita harus percepat ini, kita butuh cerita yang lebih gila lagi anjing. Bang, lu mah enak Bang. Gue dari lahir gue udah ditolak emak gue, anjing. Gue dari lahir udah ditolak emak gue udah dibuang ke selokan. Hah? Iya, gue dibuang ke selokan. Itu saksinya masih hidup sampai sekarang. Itu tetangga di rumah gue dulu. Dia ngambil? Terus yang ngambil tuh neneknya gue. Oke. Karena itu juga laporannya dari tetangga. Katanya orang tua gue ributnya kelahinya gede banget. Sampai mereka mau bunuh-bunuhan. Lalu gue diambil sama nenek gue. Terus gue nggak tahu juga ceritanya gimana. Setelah itu, lalu di umur gue 8 bulan gue udah kena step. Itu kena step dan kata dokter gue bentar lagi mau mati kalau telat dibawa. Pas itu
Itu survive banget sih gue. Wow. Terus time skip kita ke umur gue terus umur gue 2 tahun bapak gue kandung itu mereka cerai, lalu mak gue nikah lagi sama bapak tiri di umur gue 4 tahun. Jadi bapak gue nikah lagi di umur gue nggak pasti juga sih umur berapa. Jadi sekarang bapak gue 2, mak gue 2. Teman-teman ada yang yatim, silahkan diambil karena nggak ada yang guna sama sekali. Gue survive sampai gue hidup sampai 20 sekian tahun. Gue survive itu semua sendiri. Gue udah mau pernah bunuh diri 3 kali. Gue ke psikiater, bukan psikolog, psikiater. Itu diagnosanya MDD, Major Depression Disorder. Oke. Terus gue juga karma jelek gue kali ya. Jadi wanita itu menurut gue anjing banget, sumpah. Gue hidup di dunia 20 sekian tahun ini, gue kemana pergi dilecehin anjing. Gue dilecehin sampai 8 orang yang gue masih ingat mukanya semua dengan jelas pada saat itu. Gimana? Bisa diceritain nggak kalau boleh? Itu berbagai macam tempat. Kalau diceritain kepanjangan sih. Cuman yang paling membekas itu gue bisa dilecehin di rumah gue sendiri, di tempat gue tidur, di tempat gue tinggal, dan itu sama orang luar. Dan sampai sekarang keluarga gue nggak ada yang tahu. Dan lebih anjingnya lagi, dia udah mati dan gue nggak bisa ungkit dia lagi. Anjing, hidup terlalu anjing. Selama gue sekolah, gue minoritas ras, gue juga minoritas agama, gue dibully, nggak ada yang mau berteman sama gue. Itu masa-masa kelam sih waktu gue sekolah. Terus apalagi ya, gue dulu pernah singkat cerita, gue pernah pindah agama, pindah ke suatu agama, dan gue difitnah sama emak gue di tempat ibadah itu. Gue nggak mau bilang agama apa, gue difitnah di tempat ibadah itu. Gue difitnah gue yang durhaka sama emak gue, padahal dia yang buang gue. Dia bapak kandung aku, dia nggak pernah ngasih duit sama sekali ke emak gue. Nah, emak gue punya anak dari bapak tiri gue, dan yang sampai sekarang masih ngasih uang ke emak tiri gue tuh emak kandung gue tuh bapak tiri gue. Jadi gue pernah bermasalah di sekolah, dan itu pertama kalinya dalam hidup gue bermasalah di sekolah. Gue ngecoret rapor, gue ngubah nilai 1 poin karena gue malas banget ketemu tuh guru. Lalu singkat ceritanya, si guru ini kayak mempersulit gue untuk menyelesaikan itu. Pada saat itu gue sekolah hanya berjarak nggak sampai 1 kilometer dari rumah gue. Lalu karena disuruh bolak-balik, karena dipersulit, disuruh bolak-balik rumah dan sekolah, emak gue sampai ngomong gini, lu ngerepotin aja. Terus di saat itu gue udah gimana ya, gue udah nggak tahan banget nih. Jadi gue bilang sama emak gue, alah mami, kalau misalnya adek yang bermasalah di sekolah yang jauh itu, pasti mami juga mau kan bolak-balik kayak gini. Gongnya, lu tahu mak gue bilang apa? Gue masih ingat ekspresi, nada, dan semuanya gue masih ingat. Mak gue bilang gini, iya kan bapaknya yang ngirim duit, bapak lu nggak ada apa-apanya. Anjing, itu udah gue SMP sekitar 10 tahun yang lalu, dan gue masih gue ingat dengan detail semua ekspresi dia, nada dia, semuanya. Selama gue hidup, gue cuma punya satu tempat gue bersandar, dan anjingnya semesta, dia juga ngambil orang yang satu-satunya tempat gue berlindung. Gue kalau ngomongin dia, gue masih bisa nangis. Kayak gue tidak mau menyebutkan siapa orangnya. Di saat gue kelam-kelamnya dilecehkan, dibully, penolakan dari orang tua gue survive semua hidup gue sendiri. Dia pergi di saat itu. Kayak anjing banget sih hidup. Kayak gue nantang deh, ada nggak sih yang lebih anjing dari orang tua gue gitu. Kayak mau sejahat apapun kan, itu orang tua kamu, dia yang melahirkan kamu, dia yang membesarkan kamu. Enggak anjing, dia nggak besarin gue besar sendiri nih. Salah satu kenapa gue kena bully sih ya kayaknya, karena gue nggak punya apa-apa.
gue jajan, gue semuanya, gue usaha sendiri, gue jualan. Udah gitu aja sih bang. Anjing banget deh pokoknya. It's okay. Kelamaan nanti. Veronica, thank you ya. Semangat terus Veronica. Gue shock jujur dengernya. Teman-teman yang mau, yang bapaknya gak ada, mama yang gak ada, ambil. Gue punya 4 nih, 2 pasang, gak guna anjing. Gue merinding anjing, gila bangsat. By the way, ini peserta terakhir ada nggak? Lu aja. Oke. Tapi gue yakin gue nggak akan menang. Oke. Karena gue mau ceritain yang menurut gue yang nggak parah-parah banget ya. Oke. Udah, gue ini dulu, gue bridging dulu. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Aku Karin. Namanya siapa? Sorry. Karin. Karin, oke. Umurnya berapa? Asalnya dari mana, Karin? Sering dipanggil Minji. Oke. Tapi bukan Minji, Karin, mirip doang mukanya sama Minji. Oke. Asalnya dari mana, Karin? Dari Medan. Dari Medan. Umurnya. Sering dikira dari Korea. Oke. Nggak apa-apa, iya. Gua nggak nanya itu. Mirip doang. Iya, gua nggak nanya itu, gua nggak ngarah ke sana pertanyaannya. Oke? Oh, enggak ya. Iya. Karin berapa bersaudara? 3 bersaudara. Oke. Cerita yang bakal dibawa apa? Tentang broken home atau apa? Gue kekunci di apartemen gue sendiri dengan posisi abang gue lagi ngegedor-gedor pintu. Oke. Dan kayak gue berusaha dari tadi, gue kayak ngerakit pakai jarum pentul, kayak gue coba kayak di film-film tapi nggak bisa. Oke. Udah nggak usah bahas itu, kita lupain aja. Jujur gue lapar banget, gue kayak pengen jalan dari situ sebenarnya bisa, cuman itu langsung jurang gitu, terus nanti gue mati, tapi nggak apa-apa. Oke. Kita tunggu keajaiban aja. Dulu waktu Terus? gue SD. Malu. Kenapa? Dulu gue dibully. Kenapa ketawa anjing? Dulu gue dibully anjing. Tapi sumpah chat, gue bilang gue dibully, bukan yang kayak anjing lu budak, bukan. Enggak, lu kemarahan. Kenapa lu bawa dia? Hah? Kenapa lu bawa cerita dia anjing? Kenapa lu bawa cerita dia, Rin? Enggak. Maksud gue kali ini gue beneran dibully chat. Gue dibully beneran chat. Gue nggak tahu ini karena gue Cina. Tapi lu nggak bawa cerita dia, bisa. Lu bisa. Gak usah bawa kuping, nggak bisa. Iya. Maksud gue tuh kayak enggak chat, enggak dibully logo Arsenal anjing. Oke. Gue kayak gini baru-baru ini. Gue tuh dibully. Gue dibully katanya gue kayak sok cantik. Mungkin dulu belum ada kata pick me. Dia bilang sok cantik karena gue pakai bendo ke sekolah. Tapi serius, dibulinya itu bukan dibully, wah anjing lu sok cantik deh, lu kayak anjing Cina sipit, merem lu, nggak gitu. Terus gue jam istirahat, anak-anak normal pada umumnya ke kantin, gue ditahan anjing kayak gini. Gitu. Gue ditahan. Kenapa? Sama ada namanya Syahira sama geng-gengnya, kayak ada Syahira. ibarat Regina George anjing. Terus gue kayak terus gue digebukin. Gimana? Lu ditahan di kantin? Respect, lu nggak respect, lu main HP. Gue nanya. Lu nggak respect. Gue nggak main HP sumpah. Gue search IG-nya Syahira. Mau gue doxing. Jangan anjing. Bego. Syahira. Lu nggak follow IG dia ya? Lu benci sama dia ya? Enggak lah, bego. Tuh. Dia, gue dibully, gue digebukin gitu, gue dipukulin. Terus lo tau gak sih, gue kayak yang udah mencoba ngelawan nih, tapi nggak bisa. Jadi gue pasrah. Jadi setiap gue waktu gue istirahat, itu gue takut. Gue langsung kayak, tuh kan, gue dibully lagi gitu loh. Kalau gue pengen banget ke kantin gitu loh, tapi nggak bisa. Dan orang-orang di situ nggak ada yang nolongin gue juga nggak tahu kenapa. Gue tandain lo semua anjing. Karena lu so cantik, Rin. Lu harus sadar itu. Gue nggak so cantik. Lu pakai bando ke sekolah, lu pick me banget anjing, lu NPD. Ya bangsat, mereka juga pada pakai bando. Emang apa sih bando? Bando doang anjing. Kecuali gue pakai extension baru dia gebukin dah. Tato. Lip filler, bando.
Tapi pasti ada alasan kenapa dia benci sama lu, Pak. Mereka benci sama lu pasti ada alasan. Lupa anjing. Terus udah kan? Gue tuh awalnya kalau misalnya ke sekolah kayak udah Pak nggak apa-apa, kan bokap gue yang nganter, udah nggak apa-apa, Karen berani gitu. Bokap gue mulai dari situ kelas 2 entah kelas 1 mau kelas 2 gitu, gue jadi takut setiap ke sekolah. Jadi gue jadi dilihat tuh, lu tau gak sih anak-anak yang kalau misalkan diantar sama bokapnya atau nyokapnya kayak jangan pulang, takut jangan pulang gitu. Gue jadi kayak gitu. Bukan karena gue malu, tapi karena gue tahu gue bakal dipukul jam istirahat anjing. Gue jadi gak mau. Setiap istirahat, literally setiap istirahat. Iya, tapi ada eranya, tapi setelah itu udah nggak lagi. Cuman sampai sekarang nyokap bokap gue itu nggak tahu, karena gue nggak mau kelihatan kayak wah ini anak dipukulin. Gue nggak mau kelihatan kayak rendah-rendah gitu anjing. Jadi gue kayak biasa aja. Gue emang takut aja, gue malu di sekolah. Jadinya gue nggak mau kalian pulang dari nganter gue. Gue digebukin anjing. Terus gue pernah sampai mimisan, hancur gitu. Karena sama apa? nyokap gue. Terus gue bilangnya itu berantem. Padahal gue dipukulin. Itu dibully. Gue dipukulin. Gue bingung harus respon gimana, Rin. Lu ceritanya sambil ketawa anjing. Ya karena gue ada damai yang itu, Sat. Oke. Terus lagi dah. Gue pernah dihack. Akun gue dihack. Sama siapa? Jadi, lu tau Odading Mangoleh nggak? Tahu. Odading Mangoleh rasanya anjing banget. Iya. Gue mutualan tuh sama dia di IG. Dia ke-phishing. Dia ngeklik link, ke-hack akunnya. Dia nge-DM gue di IG, ngasih link itu juga. Gue klik, hilang akun gue. Terus yang nge-hack itu orang Turki. Dia nge-live di akun gue yang lu tau kan dulu gue perahu papan di atas awan yang follow bocil-bocil semua tuh. Karena kan gue dihujat sama orang-orang komunitas stand up anjing, gitu kan. Jadi yang follow gue rata-rata bocil. Dia nge-live di akun gue yang followersnya bocil semua, buka situs porno. Enggak, aman. Dia malah buka situs porno di akun gue. Yang nonton tuh bocil semua, rame banget anjing. Dan di situ gue stres, gue dipaksa sama nyokap bokap gue buat ngonten kan. Kan mereka kayak anjing lu harus sukses gitu kayak. Gue stres, gue self harm gini-gini. Setiap hari kecanduan tuh. Tapi alhamdulillah udah bersih. Ya terus gue waktu udah stres tuh, gue kan kayak nggak punya harapan lagi di dunia ini kan. Ya sebelum ketemu Kanye. Terus gue kayak dideketin sama cowok. Terus gue kayak, wah dia satu-satunya orang yang ngerti gue lagi. Ngerti gak sih cinta-cinta monyet. Gue baru puber gitu. Gue kayak langsung kayak percaya banget sama dia. Kita pacaran 1 tahun 8 bulan gitu. Tapi ternyata dia kayak udah selingkuh 8 kali gitu anjing. Itu kelas berapa anjing? Tapi kayak gue mulai pacaran sama dia umur 14 atau 13 gitu, gue lupa. Berapa lama? 1 tahun 8 bulan. Terus dia kayak ngeselingkuhin gue berkali-kali gitu. Dan gue yang minta maaf. Karena menurut gue cuma dia ngertiin gue anjing di saat semua keluarga gue kayak Puki. Ngerti gak sih? Oke. Ya udah. Apa lagi ya? Udahlah anjir. Ada lagi Rin. Kemarin lu reply story gue kok. Kemarin lu reply story gue banyak banget. Mau gue bacain aja nggak? Gimana? Monyet. Mau gue bacain aja nggak? Banyak loh. Jelas banget. Ada beberapa replyan. Gue bacain yang mana ya? Ini dari 4 cerita. 2-nya udah lu ceritain. 2-nya udah lu cerita. Masih ada 2 lagi yang belum. Tuh 2, 3, 4. Lu mau lu yang baca atau gue, Rin? Siapa lu anjing? Guru BK. Mau lu yang baca apa gua? Kalau gua surat-suratan anjir. Yang pertama nggak mau. Yang pertama jangan. Oke. Gue dulu tuh gue kayak nggak pernah diapresiasi sama orang tua gue anjing. Karena gue kayak pengen banget disayang gitu anjir, tapi nggak bisa. Kayak orang tua gue kalau misalnya gue lomba nih, barat gue lomba terus gue dapet juara 2, berarti gue kalah. Pokoknya pemikiran mereka tuh gitu. Yang menang tuh juara 1, juara 2 lu kalah, berarti lu loser El Karin gitu kan. Ya udah, jadi gue kayak ngikutin semua lomba-lomba. Dulu gue tuh capernya tuh gini, chat, kayak
gue goblok nih di akademik, gue harus nyari cara biar gue tuh bisa tetap kelihatan pinter. Gue harus ngumpulin piala. Jadi kalau lu ke rumah gue, itu piala gue banyak banget, Chat. Itu serius, itu beneran. Terus Lomba apa? tapi piala gue Lomba apa? gue ikut lomba teater, tapi itu bukan lomba sih, cuman kayak ikut-ikutan aja. Terus nari tradisional, tapi fashion show, pidato, yang gitu-gitu, yang kayak public speaking yang nggak pakai otak lah, pakai otak sih, cuman kayak bukan pengetahuan sekolah gitu. Banyak, tapi kayak nggak pernah diapresiasi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, gue aman-aman banget kayak gitu. Gue tahu mungkin itu cara orang tua gue ngedidik biar gue makin push diri gue lagi. Make sense lah, make sense, bener-bener. Untung Iya lu mikir kayak gitu, untung lu mikir kayak gitu. Iya. Lu diselamatkan Dan sama alhamdulillah pikiran lu ya. sendiri. Oh iya, gue masih kesel sama Syahira itu ya, anjing. Bangsat, kalau lu nonton ini ya. Nama lengkapnya lu hafal, nama IG-nya lu hafal. Enggak, dia ngeganti-ganti nama gitu, biasa lah, nama aslinya jelek. By the way, Oke. nyokapnya juga benci sama gua. Nyokap si Syahira itu, maksud gua kayak, anakku dulu ngebully gua, bangsat. Terus nyokapnya ngechat gue, ngata-ngatain, itu waktu gua lagi ngevlog ya. Dia vlog era, Karin vlog era. Terus dia ngechat gua gini, Karin, kamu ya artis gak terkenal aja, bitch, what you mean, oh bitch. Orang tua Syahira. Anjing. Berarti itu kejadiannya pas lu lagi dibully sama Syahira apa setelahnya? Itu setelahnya. Jadi kayak kita SD tuh bareng, SMP kita tuh bareng juga. Kenapa sampai orang tuanya benci anjing? Kenapa? Karena si Syahira ini, jadi dia tuh kayak punya sahabat gitu namanya Fahira. Ya mampus, gua kasih tahu anjing. Dia punya sahabat namanya Fahira. Terus si Fahira ini nyeritain Syahira ke teman-teman. Dan si Syahira itu kayak kesel sama Fahira, tapi Fahira itu nuduhnya gua. Pokoknya kayak jadinya gua yang kena. Terus nyokapnya ngelabrak gua ke rumah. Dan dia nelfon gua. Kayak, kamu tuh artis gak terkenal, kamu ini gini. Dan nyokap gue denger. Lu tau kan, gue tuh di depan nyokap gue gak mau kelihatan kayak gue goblok, gue gak mau kelihatan kayak gitu. Jadi gue kayak, iya, terus gue matiin gitu. Itu malu banget, Chat. Karena gue kayak gak mau kelihatan dihina gitu di depan nyokap gue. Pride gue setinggi itu, anjir. Majority udah milih nomor 13. Jadi kita tentuin nomor 13 menjadi pemenang di turnamen adu nasib kali ini. Oke. Halo Veronica. Kalau seandainya gue langsung transfer di sini boleh nggak? Di chat aja boleh nggak? Boleh di chat aja. Hadiah kamu udah masuk ya? Oh iya, udah masuk. Oke. Wah, Thank you ya Veronica ya udah terima ikutan ya. kasih.